Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, sejahtera selalu, dan pikiran kita tetap fresh, happy, dan enjoy. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mereview produk tentang tasbih wali kukun, tasbih abal-abal, tasbih murah, tasbih souvenir haji, tasbih apa ya, banyak namanya ya. Tasbih wali kukun, tasbih kayu kopi, tasbih souvenir, tasbih haji, tasbih murah, tasbih abal-abal, dan lain-lain banyak lah. Nah, di sini akan saya jelasin, saya kupas tuntas proses produksi, proses pengemasan, proses pengerjaan, proses penjualan, hingga bagaimana menjadi reseller, dropshipper, dan seterusnya. Nah, pertama adalah proses tasbih wali kukun. Kenapa disebut tasbih wali kukun? Nah, tadi disebut juga tadi tasbih kopi. Tasbih kukun atau atau kayu kopi tasbih murah ini yang terkenal dengan kayu kukun, sebenarnya bahan bakunya itu adalah kayu kopi dan kayu wali kukun. Nah, kayu kukun gitu. Ada dua bahan. Mengapa ada dua bahan? Kalau yang natural kayu wali kukun asli. Tapi kalau yang diwarna-warna itu kebanyakan menggunakan kayu kopi. Nah, gitu. Kalau yang diwarna itu banyak menggunakan kayu kopi. Mengapa kayu kopi? Karena lebih mudah dalam proses penyerapan warnanya. Itu dalam penyerapan warnanya lebih mudah. Kalau kayu kukun agak lama. Jadi yang natural, nah yang natural ini kayu kukun asli biasanya. Tapi ada juga yang kayu kopi diwarna, tapi yang natural begitu. Ini sudah terjadi di rumah produksi di ratusan tempat produksi yang ada di Balung Tutul, semua begitu. Jadi disebutnya di pasaran tasbih kukun, tasbih wali kukun, tasbih murah, ya tasbih kopi. Kadang-kadang dibuat dari sembarang kayu, yang penting diplong jadi seperti ini. Kenapa disebut abal-abal? Ya karena dibuat seperti ini. Ini jujur kacang hijau. Ya jujur apa adanya, kenyataannya seperti itu. Ada juga memang yang dibuat murni dari kayu wali kukun. Nah, itu harganya biasanya agak mahalan. 35, 45, 50, tapi jarang. Rata-rata kayu kopi, kayu wali kukun. Nah, itu. Proses produksinya ini massal. Masa satu tasbih harganya 1.500, kalah ambil kencing di mana, di terminal, di bandar, di terminal. Kencing di terminal itu 2.000, ini tasbih kayu harganya 1.500 sih. Eceran, pulaannya tuh 1.500 dijual. Ya paling eceran 5.000, dijual 1.500. Bisa online shop saya itu 1.500. Ini kan tasbih abal-abal, tasbih murah, mengalahkan kencingnya 2.000, parkirnya 2.000. Nah, ini bikin kerajinan. Nah, inilah kenapa bisa terjadi. Teknik ini dibuat dengan metode-metode pembelajaran seperti di Cina ya. Jadi proses pengerjaannya bukan satu orang. Proses pengerjaannya bertahap dan melibatkan banyak orang, banyak tim, dan banyak divisi. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah divisi pencari kayu. Pencari kayu sudah ada. Kemudian dilakukan pembelian. Dari pembelian ada divisi penggergajian, jasa gergaji. Jadi beli kayu, jasa angkut, jasa gergaji. Setelah digergaji dipotong lagi, melibatkan lagi masyarakat-masyarakat kecil pedesaan banyak, jasa pengeplongan, pembuatan bulat-bulat itu. Nah, setelah jadi bulatan, jasa pengeplongan itu melibatkan pindah ke orang lagi, yaitu apa? Jasa blower, di blower namanya. Tekniknya itu di blower. Cara menghaluskannya itu pakai amplas, cara blower. Dan mewarna, satu paket blower dan mewarna dan finishing itu satu warna. Kemudian diserahkan lagi ke orang, yaitu ke jasa merangkai, khusus merangkai top. Nah, sebelum jasa merangkai itu ada lagi jasa lagi, diserahkan ke orang lain lagi, ke divisi khusus lagi orang lain yang berbeda. Jasa pembuatan kepala. Nah,
Jasa pembuatan kepala masih disubkan lagi ke orang lain lagi. Ada namanya jasa sablon saja. Nah, di sini terjadi jasa rangkai. Kemudianlah terjadi perangkaian. Nah, perangkaian masuk ke kita. Jadi barang itu kita mengasih kayu diputer-puter sampailah masuk ke kita tasbih lagi. Ada juga pengrajin yang mengerjakan hulu sampai hilir ada. Tetapi kadang-kadang tidak bisa partai besar, tidak bisa, agak susah. Kalau sehari 5.000 kodi atau 1.000 kodi ke atas itu agak susah. Kalau 100 kodi, 200 kodi biasanya mungkin terjadi, tapi rata-rata mereka main sub. Kecuali sekalian modal kita sangat besar, lahan kita sangat besar, kayu ditampung sendiri, kayu digergaji sendiri, kayu diplong sendiri, punya karyawan banyak ratusan, plongnya punya ratusan, listriknya ya ribuan watt dan seterusnya. Nah, dikerjakan sendiri, satu gudang sendiri ada, tapi jarang yang bisa mampu begitu. Nah, ini prosesnya. Proses tasbih abal-abal. Kayaknya tasbih abal-abal seluruh dunia ini ya dibuat di Tutul. Tasbih murah abal-abal seperti ini prosesnya seluruh dunia dibikin di Desa Tutul Jember. Jadi dibikin hanya satu-satunya di Desa Tutul. Tasbih abal-abal ini seluruh dunia yang ada di Timur Tengah, pokoknya seluruh dunia ini hampir semua diproses di sini karena lainnya tidak mampu untuk memproduksi dengan hasil kapasitas harga seperti itu, nggak mampu, tidak mampu teknologinya karena marginnya sangat tipis sekali. Produk ini salah menghitung bangkrut rek ngelundung, ya jebol, salah menghitung BEP, salah menghitung margin kalah sudah, salah menghitung benang, salah menghitung pewarnaan yus jatuh, nggak bisa. Dan ini nggak bisa main hanya buat 100 kodi, 500 kodi nggak bisa. Harus ribuan kodi dan to be continuous terus berlanjut, maka akan bertahan. Untungnya itu Rp1,50, cuman kali ribuan per hari, mengejar waktu, mengejar tim, mengejar waktu, mengejar tim schedule, mengejar waktu lah. Kalau satu hari satu jam Rp1, maka kalau 1 jam itu Rp1 atau satu hari itu kasarannya Rp1.000, maka butuh 1 juta, maka kita butuh 1.000 orang dan seterusnya gitu. Maka kita dapat 1 juta. Kalau satu hari ingin 10 juta, maka kita butuh sekian ratus orang, sekian ratus pengrajin dan seterusnya. Ini tekniknya begitu. Permainan kejar-kejaran waktu dan volume besar, anggap aja kayak pabrikan, tapi prakteknya dikerjakan di rumah-rumah, di home industry. Nah, inilah Desa Tutul sebagai desa industri handicraft terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Produksi tasbih abal-abal khususnya itu terbesar di dunia. Mungkin sentra industri pembuatan tasbih terbesar di dunia. Saya katakan terbesar di dunia. Di Cina, di Thailand kayaknya tidak ada. Satu desa itu ada 2.000-ribuan pengrajin. Kayaknya susah. Dan ini tanpa diayomi pemerintah nggak ngayomi, nggak ada kayak nggak sanggup gitu loh pemerintah, nggak tahu lagi lah ya, kita nggak sanggup pemerintah, kita bicarakan yang lain. Nah, di sini proses produksi yang seperti ini sudah terjadi turun-temurun seperti itu. Akhirnya susah dikalahkan, produksi ini ya selalu menang dan selalu diproduksi, dan akhirnya banyak juga yang memproduksi jadi tutul ini. Di tutul ini banyak memproduksi, banyak juragan-juragan, orang-orang kaya, orang-orang sukses lah yang bergerak di bidang ini, itu banyak. Walaupun murah tapi jumlah besar dengan perhitungan seperti itu maka berjalan. Nah, ini proses produksi. Kemudian proses penjualan. Nah, proses penjualannya teman-teman juga macam-macam. Proses penjualannya itu adalah ya langsung selling, direct selling, membawa ke Jakarta, di sana ada pakai duta utusan. Di Jakarta ada utusan, ada orang sini dikirim ke sana. Ada yang cash, ada yang tunai, ada yang kredit, berbagai macam. Terakhir ada yang online. Salah satunya yang online itu Makrifat Bisnis. Makrifat Bisnis online. Saya jual 1.500 ya. Untuk harga sekarang, nah, mungkin suatu saat bisa naik lagi, itu akan mengikuti harga berapa naiknya juga akan diikuti. Makrifat Bisnis 1.500-an harga, sangat murah bukan? Harga 1.500 untuk tasbih abal-abal.
Nah, kami juga partai besar. Kalau saya jual hanya 100 kodi, 500 kodi, 1000 kodi, ya nanggung. Harus ribuan kodi. Modalnya besar, untungnya kecil. Margin mungkin 2-3% sampai 5%. Nah, khusus produk ini. Tapi perputarannya sangat cepat sekali perputarannya. Inilah bisnis satu-satunya bisnis produk handicraft tutul yang mengalahkan mampu predatory pricing. Produk ini mampu predatory pricing mengalahkan produk abal-abal Cina. Mati nyungsep Cina kena produk predatory pricing ini. Ini produk predatory pricing yang membunuh seluruh perdagangan tasbih dunia ya kena di disutul. Nah, kalau ngomong predatory pricing sebenarnya ya wong tutul iki wong Jember iki wis melakukan predatory pricing rek. Nah, jadi ini predatory pricing. Jadi wong Jember iso melakukan ternyata sudah bertahun-tahun melakukan predatory pricing dalam produksi tasbih abal-abal. Oke. Jadi online sudah, tasbih abal-abal sudah. Sekarang kualitas. Kualitasnya bagaimana? Namanya tasbih abal-abal. Ya dipakai untuk souveniran, ya bisa untuk zikir lumayan, baguslah lumayan. Tetapi kualitasnya biasanya kalau dipakai zikir itu selama-lama molor dan protol dewi. Berapa lama waktunya? Bisa 1 tahun. Kalau dirawat dengan baik ya bisa sampai 3 tahun, sampai 5 tahun juga bisa. Tapi kalau membuatnya sembarangan ya pokoknya sembarangan ya 3 bulan 6 bulan jebol gitu. Dan warna ya luntur, lama-lama bisa luntur. Kalau yang natural alami masih terus berjalan, masih terus bisa dan tetap kusam. Nah, paling kusam saja. Ukurannya anehnya tasbih ini sama semua. Ukuran 78 semua itu sudah tercetak seperti itu. Minta 10 ya kadang-kadang nggak dikasih, susah. Karena kita nggak bikin partai ukuran itu. Sudah disetting ukurannya itu ya 78. Jadi sudah tersetting ukurannya seperti itu untuk tasbih abal-abal ini. Nah, produksi sudah, marketing sudah, perawatan sudah, kualitas sudah. Yang terakhir adalah reseller dropshipper. Nah, ya mohon maaf untuk reseller dropshipper ini marginnya kecil, tetap dibagi rek. Tetap tak kasih apa 500 apa 1000 per kode ini tak kasih. Tetap dikasih dibagi-bagi. Kalau reseller beli 100 kodi, 500 kodi ya di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, tetap saya potong. Tetap dipotong rek. Tetap dapat pemotongan harga. Walaupun belinya biasanya itu minimal 50 kodi ya, 50 kodi sampai 100 kodi. Minimal 50 kodi itu ada pembelian-pembelian yang di YouTube saya itu saya potong. Di YouTube, di Bukalapak, di Tokopedia itu dapat potongan harga khusus. Yang pembeliannya memang agak banyak ya, pembeliannya minimal 50 kodi. Minimal 50 kodi itu kami potong dapat harga khusus, ada potongan khusus. Untuk reseller ini bisa pesen, bisa kontrak, bisa kerjasama 1 truk 1 kontainer bisa. Produk ini bisa dikerjasamakan dalam skala besar. 1 bulan 1 kontainer bisa apa enggak ya? Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa 1 bulan 1 kontainer bisa kerjasama. 1 truk 1 khusus bisa. Karena ini abal-abal. Kalau kontrak biasanya ya deposit modalnya itu 70% atau minimal 50% lah. Minimal 50% untuk permodalannya karena ini modalnya besar, modalnya sangat besar. Jadi ya kita membutuhkan modal dan selanjutnya nanti kita distribusikan ke seluruh jaringan mitra kerja dan seluruh pengrajin, dibagi-bagi lagi. Jadi bukan kita yang punya keuntungan, semuanya pengrajin bisa menikmati keuntungannya ini untuk produk abal-abal ini. Inilah produk handicraft khas Desa Tutul Jember untuk Indonesia, untuk dunia bahkan, untuk dunia Islam, untuk souvenir haji seluruh dunia yang kayu bahannya seperti ini. Nah, sehingga untuk mendapatkan harga yang lebih dari produk abal-abal ini banyak didesain ulang, dikasih mika, dikasih pernak-pernik sehingga harganya bisa 5.000 sampai 10.000. Dibutuhkan kreativitas tertentu dan kadang dibikin souvenir tertentu, kemudian dikombinasi dengan peralatan tertentu, bisa dalam
konsep kombinasi buku tahlil, buku yasin, buku apa, sehingga menghasilkan harga-harga dan harga-harga berbeda, keuntungan-keuntungan berbeda dan margin yang berbeda. Nah, dibutuhkan diferensiasi, cara-cara baru, pemikiran-pemikiran baru, kreativitas-kreativitas baru yang lebih menarik, lebih unik, dan sehingga inilah yang disebut kreativitas reseller dan dropshipper atau kreativitas seni selling, seni menjual baik online atau offline. Nah, demikian sudah 15 menit berjalan, video ini 17 menit 32 detik 17 menit 32 detik ya. Jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel saya ini agar terus berkiprah, agar terus maju dengan subscribe, like, share ke temannya, atau klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dari seluruh postingan update kami, sehingga teman-teman bisa membantu turut serta kami mengembangkan channel ini, karena subscribe like itu gratis, tidak mempengaruhi apapun bagi Anda. Nah, tidak mempengaruhi apapun bagi Anda. Jadi jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang belum share silahkan share gitu. Jika kurang tidak suka pada video-video kami, ya nggak apa-apa, langsung diklik jempol ke bawah. Yang suka jempol ke atas, sebebas-bebasnya. Yang penting subscribe dan like-nya, sehingga yang kurang paham bisa sharing, bisa komentar, bisa tanya-tanya. Insya Allah semuanya akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya pribadi. Terima kasih. Saya M. Imron pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.